Baik, salam untuk kita semua. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama saya Eva Toloe, NIM 203 2021 0011, kelas A, Prodi Sosiologi Agama. Saya akan membahas tentang maksud umum sejarah gereja lama. Menurut Vance dan N, istilah lama dalam sejarah gereja Asia lama digunakan untuk 3 kategori. Yang pertama, untuk membedakan sejarah gereja di Asia pada zaman pertama dengan gereja-gereja yang muncul akibat dari adanya usaha pekabaran Injil orang Barat. Zaman gereja Asia lama dihitung sampai dengan tahun 1400 karena terdapat kesinambungan dalam sejarah gereja Asia selama periode ini. Istilah lama ini digunakan untuk menyiratkan periode sampai sekitar abad ke-6. Dalam istilah gereja Asia lama, pengertian Asia tidak bersifat wilayah geografis semata. Pengertian lama dimaksud sebagai wilayah Asia yang termasuk kepada wilayah yang tidak dominan pengaruh kebudayaan Helenistis. Pengaruh Helenistis menyangkut bahasa. Kebudayaan dan bahasa di Asia tidak sama dengan batas wilayah kekuasaan Romawi. Perluasan gereja di Asia masa abad pertama. Adapun beberapa keadaan yang mempengaruhi dan menentukan perluasan gereja. Pusat PI pertama di Asia adalah Antioquia. Menurut Berkhoff dan Enklas, historiografi di Asia sangat ditentukan oleh corak barat. Pola perluasan gereja saat itu sangat ditentukan oleh keadaan lingkungan, situasi politik, kultus, dan keagamaan Asia Barat. Secara politis, Asia Barat dibagi dua, yakni Roma dan Persia. Dari sudut kebudayaan, Roma menganut budaya Helenistis dengan bahasa pengantar Yunani, sedangkan di Persia sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Babilonia kuno. Orang Mesir menolak pengaruh Helenistis. Di Persia menggunakan bahasa Persia. Irak, Syria, Palestina menggunakan bahasa Arab. Di Roma terdapat macam-macam agama kuno. Di Persia agama Zoroaster menjadi agama negara. Periodisasi sejarah gereja di Asia. Zaman gereja di Asia yang pertama, dari permulaan kekristenan sampai dengan kira-kira tahun 1400. Zaman ini dibagi dalam dua periode. Pertama, masa sebelum kelahiran dan kedatangan Islam, setelah kekristenan berada di bawah kekuasaan Islam. Zaman gereja Asia Baru, zaman Vasco dan Gama. Zaman pekabaran Injil oleh orang-orang Barat kurang lebih 1500 sampai dengan 1947. Zaman ini juga dibagi dalam dua periode, yakni zaman sebelum tahun 1800 sampai dengan 1800. Masa antara tahun 1800 sampai 1947. 4 jalan yang digunakan sebagai alat dalam rangka memperluaskan kekristenan di Asia. Jemaat Yahudi diaspora, sisa keturunan masa pembangunan di Babel, digunakan sebagai jembatan untuk dilakukan pekebaran Injil di Asia. Yahudi diaspora sangat menentukan corak kerohanian gereja Asia lama di Persia. Bahasa Aram sebagai bahasa resmi Romawi dan Persia menjadi bahasa gereja zaman Asia lama. Daerah Irak Utara yang didominasi oleh agama suku. Keadaan ini memberi peluang
pekabaran Injil di Persia, sehingga Irak menjadi pangkalan pusat gereja di Asia pada masa abad kedua. Jalan laut Asia Selatan merupakan jalur perdagangan. Perkembangan gereja di Asia Lama. Fase pertama, fase ini berlangsung sampai masa abad ke-5, di mana gereja masih dalam wilayah kekaisaran Romawi, puncaknya sampai tahun 313. Identifikasi terhadap keadaan gereja masa ini. Tahap awal selama di dalam kerajaan Partia yang kemudian berubah menjadi Persia. Gereja mengalami penghambatan dan sifat penghambatan itu bersifat insidentil, lokal. Sumber penghambatan berasal dari tokoh-tokoh agama Zoroaster, Magians. Negara tidak mengambil prakarsa dalam penghambatan ini. Tahap kedua dimulai tahun 226, masa pengertian kerajaan Partia menjadi Persia. Masa ini Persia mengalami kebangunan nasional. Agama Zoroaster menjadi agama negara. Agama Kristen dihambat secara sistematis dan penghambat ini berlangsung di seluruh wilayah Persia. Corak kerohanian kekristenan zaman Asia Lama sampai kedatangan Islam. Ada 3 periode yang sangat menentukan corak kekristenan Asia sampai kedatangan Islam di Asia. Pertama yaitu abad 1-3. Masa ini di dalam gereja belum temukan keseragaman dalam gereja Asia Barat. Kedua abad 3-5, gereja ortodoks mengalami kemenangan atau telah diterima secara umum oleh jemaat-jemaat dalam wilayah kekaisaran Romawi. Pengaruh paham dualistis asketis yang paling ekstrim dapat diatasi. Ketiga abad ke-5-7, kekristenan Asia memisahkan diri dari gereja ortodoks dengan tidak mengikuti keputusan Chalcedon. Teologia Hellenistik masih berpengaruh dalam gereja Asia Lama. Kesimpulannya, corak kerohanian orang Kristen dan bentuk-bentuk gereja Kristen masa sejarah gereja Asia Lama tidaklah seragam. Ketidaksamaan corak ini semakin diperkuat oleh faktor sosiologis yang secara yuridis jemaat-jemaat berdiri sendiri. Kelompok-kelompok sosial masyarakat yang sangat mempengaruhi corak kerohanian jemaat masa gereja Asia Lama adalah kelompok sintritis yang menghasilkan Injil Kisah Rasul Thomas, kelompok Pardasenes yang menekankan astrologi dan fatalisme Babilonia dan lain sebagainya. Sekian dan terima kasih.